Baik, hari ini kita coba akan melihat lagi bagaimana menggunakan ODV dan hari ini kita coba untuk mendownload data dari satu portal yang memang sering digunakan untuk penelitian, untuk publikasi ilmiah gitu. Nah, coba kita buka www.nodc.noaa.gov. Jadi NODC adalah National Oceanographic Data Center, NOAA itu adalah yang dibentuk oleh Amerika yang untuk portal datanya ya. Jadi coba kita buka dulu ini www.nodc.noaa.gov. Tampilan awalnya seperti ini. Nanti kita bisa baca apa isi webnya. Ada banyak sebenarnya sih. Ada untuk jurnal, ada untuk kerjasama dan sebagainya. Namun untuk kali ini kita coba melihat data apa yang akan kita ambil dari website ini. Nah, kita scroll sedikit ke bawah. Ini ada namanya adalah Ocean Climatology, kemudian di sampingnya adalah Parameters and Data Types, kemudian di bawahnya adalah Project Datasets. Nah, ini nanti kalian atau kita bisa explore lagi lebih dalam lagi data-data yang ada di sini. Silahkan nanti ini bisa digunakan untuk penelitian dan untuk publikasi. Dan untuk saat ini kita coba ambil data di World Ocean Database. Nah, World Ocean Database ini adalah gabungan dari data-data yang diambil di seluruh perairan di dunia ini, namun datanya masih mentah. Kemudian kalau untuk World Ocean Data Atlas ini adalah World Ocean Database yang sudah direanalisis oleh para expertnya. Jadi kita tinggal menggunakan tanpa ada pembuangan data dan sebagainya. Nah, coba kita ambil, kita klik kiri World Ocean Database-nya. Nah, inilah tampilan awalnya webnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat bisa, ini adalah daerah-daerah yang sudah dipetakan atau diambil datanya. Namun kita bisa melihat di sini, kita scroll down sedikit lagi gitu ke bawah. Kemudian ada beberapa pilihan untuk mendownload datanya. Yang pertama mungkin kita coba dulu untuk melihat ini ya, WOD Select ya. Nah, kalau WOD Select ini kita bisa pilih lagi datanya. Pertama kita klik geographic coordinates-nya, baru kita pilih data-data apa yang akan kita ambil. Misalkan coba saya klik lagi yang kedua, mungkin yang sering saya pakai mungkin yang ini. Measure variable sama dataset. Tapi yang lain nanti silahkan diisi, baru build query. Nah, ini kalau kita ingin datanya, misalkan Indonesia ya, jadi ini misalkan 90, jadi ini 15 North, lalu di kanannya juga dia 145 atau 140, kemudian di bawahnya karena dia selatan dia minus 15, misalkan. Nah, ini kita pilih semuanya nantinya, lalu ini kita bisa centang pilihan apa aja yang mau kita ambil, silahkan saja dipilih nanti, tapi dengan sistem ini dia akan memilih, dia akan mengambil data di area yang kita pilih di atas tadi. Nah, kemudian nanti kita bisa get inventory. Namun ingat, jika dia agak lama, jangan diklik-klik. Jadi dia hanya klik sekali aja, ditunggu sampai dia muncul. Nah, kali ini bukan di sini yang akan saya ambil. Kita akan coba mengambil yang kembali ke awal tadi. Diambil di awal tadi di sini, kita akan coba di sorted geographically. Nah, ini. Kemudian dengan sorted geographically sebenarnya sama aja, cuma ini akan lebih di kotak-kotakkan gitu. Nah, setiap kotak-kotak ini dia akan mempunyai data. Gitu. Dia akan mempunyai data semuanya. Terserah nanti mau kebutuhan kita apa. Kalau mau kebutuhannya hanya kecil saja, kita akan langsung bisa begini, atau yang cara mendownloadnya yang dengan yang cara yang pertama tadi gitu. Nah, untuk lebih gampangnya mungkin saya tidak fokus pada bagaimana datanya di daerah mana yang kita ambil, tapi saya coba satu di daerah 302 ini. Kita klik kotak yang 3012, kemudian akan muncul pada ini, ada datasetnya. Jadi di sini ada nama alatnya, kemudian di sini ada keterangannya, lalu di sebelah kanan ini adalah filenya, dengan file berbentuk GZ filenya. Ingat bahwa data ini diambil sebenarnya dari banyak wadah ya, atau banyak orang gitu. Jadi misalkan kalau adalah kapal
tanker gitu, atau kapal kargo, atau kapal nelayan yang melewati Indonesia, maka alat ini akan dititipkan ke mereka gitu. Tolong diletakkan di sini atau diukur pada tempat itu gitu. Nah, sehingga ada banyak mungkin pemakaian yang salah, instrumennya yang bias dan sebagainya. Nah, sehingga muncullah yang dinamakan dengan WOD ini, bahwa data ini masih mentah sekali, belum sama sekali diolah oleh expertnya, dan sesuai dengan kebutuhannya akan diserahkan kepada masing-masing yang menggunakannya gitu. Makanya nantinya ada flag 1, flag 2, flag 3, flag 4. Nah, itu akan nanti bisa dilihat nanti untuk di help-nya si Ocean Data View. Nah, nanti akan coba kita buka nanti help-nya, atau nanti akan saya tunjukkan di mana untuk melihat help-nya ya. Kemudian beberapa data ini mungkin kalian harus pelajari juga, yang dimaksud dengan OSD itu apa, MBT itu bagaimana alatnya, CTD bagaimana alatnya, expandable body thermograph data bagaimana datanya, profiling float data bagaimana datanya gitu. Sehingga nanti akan lebih memudahkan kalian konsep alatnya itu bagaimana sebenarnya gitu. Nah, yang pernah saya pakai memang ada beberapa di sini, termasuk expandable body thermograph ini, dia seperti pistol yang ditembakkan ke laut gitu. Nanti dia akan turun sendiri, dan dia ada ada kabel dia yang tipis banget. Kemudian nanti itu akan datanya akan langsung masuk ke komputer dan disimpan gitu. Nah, itu yang akan disimpan di repositorinya si NOAA ini gitu. Nah, untuk mencobanya mungkin kalian bisa klik di sini gitu, klik di OSDO 3012, ini lokasi tadi, bisa diklik semuanya gitu, atau saya biasanya 1, 2, 3, 4, 5, karena Surf All ini untuk seluruh dunia biasanya. Namun saya biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan sedikit lama kalau kalian mendownload semuanya sekaligus, atau nanti mengimportnya di ODV. Namun kalau mau, untuk sebagai contoh, bisa download 1 atau 2 gitu, bisa yang 0,3 atau bisa yang 5,3 atau bisa yang langsung 42,1 mega. Jadi akan tergantung pada kebutuhan kalian. Bisa diklik langsung gitu. Klik kiri, OSD-nya nanti akan langsung masuk ke download. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Nanti bagaimana men-site-nya, tolong dicek nanti di website ini bagaimana mensitasi data-data yang ada di sini. Karena itu sangat penting dalam etika publikasi. Jadi ketika kita menggunakan ODV, kita citasi ODV-nya. Ketika kita menggunakan data dari NOAA, kita citasi NOAA-nya gitu. Nah, itu yang paling penting untuk saat ini. Jadi sampai di sini sudah clear bahwa ada satu portal data yang dinamakan dengan NOAA, dan kita bisa mendownload data itu dari sini. Gitu. Jadi saya back lagi. Jadi kalau saya back lagi, mungkin kita bisa lagi dengan cara yang lainnya tadi ini. Nah, ini kita bisa klik semuanya juga. Nanti dia akan muncul data-data ini gitu. Kalau kita butuh semuanya data itu. Lalu nanti dia akan kita tentukan daerah wilayah mana yang mau kita olah datanya. Kemudian nanti ini bisa juga dari tahun berapa ke tahun berapa kita olah datanya. Lalu kita variabelnya bisa kita centang gitu. Nanti dia akan muncul datanya. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Nah, ini bisa dikosongkan juga. Nah, ini dia. WOD Quality Control Flags. Jadi, coba kita lihat di sininya. Nah, ini. Jadi, kalau nanti dia di ODV kita bisa melihat flag-flag ini. Nah, pertama bahwa ini adalah yang diakuin atau yang sudah bagus datanya. Baru yang kedua ini dia tidak gagal dalam standar deviasinya, gagal check-in-nya, dan sebagainya. Lalu ada beberapa flag ya. Jadi ini flagnya ini memang dicek dulu sedikit oleh si expertnya. Kita mau gunakan terserah, kita tidak mau gunakan terserah. Jadi akan tergantung pada banyak hal. Nah, biasanya memang saya akan menggunakan flag yang memang dia 0 nilainya. Flagnya 0. Sehingga nanti ini bisa sangat berguna untuk dipublikasi. Oke. Nah, ini mohon nanti bisa diekspor nanti semuanya supaya kalian paham bagaimana metodenya si WOD ini. Kalau publikasi ilmiah internasional hal itu harus dituliskan secara detail gitu, bahwa saya menggunakan WOD namanya sekarang ini adalah WOD 2018. Artinya WOD itu adalah data yang terakhir yang diupdate di sini adalah tahun 2018. Kemungkinan itu adalah sekali 4 tahun diupdate-nya gitu. Nah, itu sudah sangat bagus sekali memang untuk pengolahan datanya. Nah, kemudian setelah kalian mendownload data yang tadi, sudah masuk dia, nanti kita akan coba masuk pada
si ODV-nya ya. Jadi setelah di-download datanya, kita buka ODV-nya, dan saya share kemudian lagi ODV-nya. Kita coba ODV, tampilan awal seperti kemarin lagi, yang untuk pertemuan kedua. Kemudian saya coba buka file, klik file, kemudian new. Nah, atau kalau yang sudah kemarin silahkan open. Nah, kemudian saya klik, mungkin saya ketik dia mungkin tes 2 gitu. Tes 2 Banda C. Kemudian ininya biarkan saja ODV, kemudian kita save. Nah, ini seperti yang saya bilang kemarin, saya pilihnya adalah World Ocean Database karena saya mengambil data dari WOD. Nanti mungkin kalian akan pelajarin mungkin dari yang awalnya supaya nanti bisa tambah pengetahuan dan pengalamannya menggunakan ODV. Nah, kemudian kita okekan, nanti muncul tampilan yang seperti kemarin seperti ini. Dan ini kalian kemarin sudah bisa utak-atik bagaimana menghasilkan gambar yang bagus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Kemudian untuk mendapatkan mengimpor datanya, ada di menu kita bisa lihat import data, lalu kita pilih yang dinamakan dengan NOAA NC formats. Ada dua pilihan, GTSPP dan World Ocean Database, kita pilih World Ocean Database. Nah, sementara kalau yang lainnya mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi dengan supaya ada pengalaman. Namun kali ini kita pakai NOAA NCA formats baru World Ocean Database. Nah, ketika pilih World Ocean Database-nya, pilihlah di mana tempat kita tadi mendownload datanya. Saya tadi di downloads gitu. Nah, kita bisa langsung mendownload ya. Kita bisa langsung kita bisa langsung mengimport semuanya gitu. Nah, ini ada XBT 302, 302, 302, artinya 302 ini satu kotak nih. Lalu karena dia ini bisa kita pilih langsung all files. Nah, kita bisa langsung memilih langsung 3 gitu. Klik Control, atau saya tidak tahu kalau di Windows ya. Nah, 3 Control, atau satu-satu supaya lebih ringan dia ininya. Nah, kita kontrol di sini. Kemudian saya open. Nah, ketika open dia akan masuk ke tampilan berikutnya. Ini dibiarkan saja semuanya karena dia ada tanda bintang, dia sudah diasosiasikan gitu. Nah, nanti hal ini akan berbeda kalau kita menginput pribadi. Namun karena WOD sudah terhubung dengan ODV, jadi dia sudah langsung mengasosiasikan dengan yang ini. Gitu. Misalkan cruise, dan ini targetnya sudah ada cruise, stasiun dengan stasiun, tipe dengan tipe, dan segala macam. Jadi kita okekan saja. Kemudian kalau untuk ini juga kita okekan saja. Jadi kalau nanti ini kita tinggal okekan, kemudian dia akan melakukan importing data dari data yang tadi ke daerah kita gitu. Sambil menunggu mungkin silahkan nanti dicoba gitu apa yang bisa dilakukan untuk itu. Kalau memang laptopnya sedikit lebih susah untuk mendownloadnya karena prosesnya agak berat gitu, mungkin bisa di-download dulu. Oke, nanti muncul akan seperti ini. Ada 12.069 stasiun. Nah, ini perlu dicatat juga berapa jumlah stasiun ini, karena ini butuh nanti dalam metodenya. Kemudian kita okekan. Nah, lalu supaya tampilannya lebih bagus, kita zoom lagi seperti kemarin. Ingat caranya, klik kanan, zoom gitu, lalu kita geser kemari. Lalu kita akan, kalau masih kurang, kita zoom lagi gitu, kiri kanannya gimana, supaya lebih pas dia ke daerah stasiun kita tadi. Nah, ini sekarang sudah saya inikan. Oke, lalu kita double klik lagi. Nah, ini tampilannya. Kemudian kalau di kanan, karena dia berwarna hitam gitu, sorry, bahwa kita bisa melihat data-data yang ada di sini. Jadi kita bisa klik di sini dan akan muncul keluar data yang ada di sebelah kanannya. Nah, contohnya ketika saya klik yang satu di sini, dia datanya adalah tanggal 3 Agustus 1984. Kemudian kita klik yang lain lagi,
tahun berapa lagi gitu. Nah ini coba diperhatikan yang tadi saya katakan bahwa data ini masih data mentah. Contohnya adalah begini, ketika saya klik ini, temperaturnya menunjukkan 99,90. Nah, jadi untuk di bagian permukaan kan tidak mungkin ya, 99,90 derajat Celcius dia suhunya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada banyak hal di sini, kemungkinan besar karena sumber daya manusianya atau pengukurnya bukan expert, sehingga dia tidak melakukan kalibrasi. Yang kedua mungkin alatnya yang salah, atau yang ketiga adalah bias gitu, biasnya si data itu sendiri. Mungkin kemungkinan lain ada juga memang itu anomali, tapi anomali tidak akan mungkin seperti ini, besarnya 99. Kalau anomalinya mungkin dia di 45 atau 50 atau 47 gitu, kemungkinan ada anomali. Tapi biasanya kalau ada spike gitu atau ada dua data anomali yang sangat tinggi sekali, biasanya kita bisa menghilangkan data itu sendiri. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat ini. Nah, sebelum saya melakukan visualisasi data ini, saya kasih lagi gambaran singkat. Kalau kita lihat agak datar, agak sedikit rigid di sini poin-poinnya ini seperti garis-garis begini, ini kemungkinan adalah pelayaran-pelayaran gitu. Nah, ini pelayaran-pelayaran yang dilakukan. Jadi dia mungkin berlayar dari atas ke bawah atau bawah ke atas, dari sini juga kemari gitu, dan kemudian dari zonalnya dari kiri ke kanan. Ini sepertinya kan memang dia garisnya sangat bagus sekali ya, dan kemungkinan ini adalah pelayaran-pelayaran atau ekspedisi yang dilakukan gitu. Nah, kemudian untuk coba lebih bagus gitu, saya coba klik kanan, properties yang seperti kemarin di sininya. Nah, ini yang saya bilang kemarin, saya sering menghapus draw grid-nya, lalu saya bisa langsung juga display style-nya ini. Nah, ini adalah untuk stasiunnya. Jadi kalau kita lihat di kiri ini adalah gambarnya berwarna biru, titik-titiknya kita bisa ganti menjadi warna merah tergantung kesukaan kita gitu. Lalu saya oke-kan. Nah, dia akan berubah dan grid-nya sudah hilang. Kemudian perlu diperhatikan kalau kemarin itu hanya diklik di luar, dengan di dalam, klik kanannya di luar dan di dalam itu sama gitu isinya, kalau sekarang sudah berbeda. Jadi kalau kita klik di luar, itu ada beberapa menu atau submenu yang berbeda dibandingkan kalau kita mengklik di dalamnya. Nah, ini kan beda ya. Nah, jadi dia penting untuk diketahui di mana kamu mengklik suatu area gitu. Jadi kalau di dalam peta, klik kanan, ini isinya. Kalau di luar peta, ini isinya. Nah, untuk saat ini, karena datanya ini ada suhu, salinitas, dan sebagainya, kita coba dulu memvisualisasikan secara spasial untuk satu data ya. Klik kanan di sini, kemudian di luar ini, kemudian kita buatkan layout templates-nya. Nah, layout templates ini adalah gunanya buat memvisualisasikan data-data tadi. Bisa satu stasiun, bisa scatter, bisa section, bisa surface. Nah, coba kita buat satu stasiun dulu. Kita klik di sini, klik kiri, kemudian nanti, nah press plus to add the data of the current station to the plot. Jadi kita klik aja salah satu di sini, yang kiri ini, kita klik 2 kali ya. Nah, gini akan muncul dia profilnya yang seperti kita pelajarin di kelas. Bahwa ini data suhunya, sumbu X-nya adalah temperatur, sumbu Y-nya adalah kedalaman. Jadi sampai kedalaman 2000 dia punya data, lalu dia terlihat bahwa di permukaan dia semakin hangat gitu. Nah, ingat ini berwarna merah ya. Kemudian saya klik tempat lain lagi gitu, coba di sini. Nah, ini dia berwarna ungu, jadi nanti dia warna biru, sorry. Nah, dia hanya punya data sampai kedalaman 500 meter. Nah, kita lihat di peta yang sebelah kiri ini, dia ada berwarna biru dia. Jadi ini akan sinkron antara peta dengan yang ini, antara peta dengan si garisnya. Silahkan diklik yang lainnya, atau mungkin 5 daerah gitu, supaya mengetahui daerahnya. Nah, jadi inilah data-data dari satu stasiun tadi. Kemudian kalau coba kita buatkan 2 stasiunnya, jadi klik lagi di luar lagi, layout templates, biar tahu perbedaannya, mungkin kita pakai 2 stasiun di sini. Jadi akan ada 2 gambar. Di tempat yang tadi kita klik tadi, bedanya apa? Bahwa gambar yang kiri itu adalah salinitas, gambar yang kanan temperatur. Nanti kita bisa ganti-ganti ini. Jadi kita bisa ganti sumbu X-nya menjadi apapun gitu.
dengan data apapun. Jadi kalau kita punya data 6 parameter, kita taruh 6 stasiun, kalau dia cuma 2, kita buat 2. Kalau saya biasanya menggunakannya satu-satu, jadi saya menggunakannya satu stasiun, nanti baru saya rubah lagi sumbu X-nya. Kemudian coba kita buat dulu, setelah stasiun jadi, kita ganti lagi menjadi scatter. Nah, scatter ini semua daerah ini dipetakan gitu. Sebentar dia lagi coba. Nah ini scatter untuk temperatur di X dan sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah kedalaman. Nah ini kedalamannya. Nah ini juga kita bisa zoom lagi ya, karena tampilan kurang bagus gitu. Kita bisa zoomkan gitu ke dekat sini dengan cara yang tadi klik kanan lalu ditentukan, kemudian kita double klik kiri supaya dia langsung memproses datanya. Nah ini dia. Kalau kurang kecil lagi temperaturnya, kita ginikan lagi, kita zoom lagi, lalu kita kecilkan lagi. Nah, kiri kanan bisa, atas bawah bisa. Coba kita sampai atas bawah, atas ya. Kedalaman 1000 coba ya. Kita kedalaman 1000 berapa gitu. Nah, ini memang agak berat ya. Tergantung kepada laptopnya. Nah, ini. Nah, titik ini menandakan stasiunnya. Nah, kemudian kalau mau lebih bagus, kita bisa menambahkan sumbu Z-nya. Jadi temperatur di ini, garis ini, nanti ini depth-nya, kemudian sumbu Z-nya nanti ada salinitas, atau parameter apapun yang kalian punya. Misalkan begini. Jadi kita klik kanan di sini, ini ada nih, X variabel, Y variabel, Z variabel. Coba kita klik Z variabelnya. Nah, kita bisa tambahkan salinitas. Oke. Nanti dia akan sedikit lebih berwarna. Nah, gini dia. Sementara kemudian karena masih ada titik-titik ini, kita bisa menghilangkan ini, karena ini sebenarnya daerah stasiunnya. Kita klik kanan lagi, kita propertieskan lagi. Nah, properties itu gunanya buat untuk seperti yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya. Belum muncul ya, properties. Nah, ini properties. Ini saya coba buang dulu ya draw grid-nya, kemudian datanya, display style-nya, nah ini, di display style-nya itu adalah kita uncheck si draw marks-nya, sehingga menghilangkan si titik tadi. Nah gini, jadi inilah ketika kita membaca ini, secara garis yang berwarna garis ini menandakan, jadi apa ya, gimana, konturnya ke bawah ini menandakan kita baca suhunya, namun yang berwarna ini warna kuning gitu atau orange gitu, dia membaca salinitasnya 35 gitu, 35 ke bawah 35 semua. Nah, itulah untuk yang scatter. Jadi kita bisa mengganti sumbu X, sumbu Y dan segala dan sumbu Z-nya. Kemudian untuk selanjutnya kalau kita coba yang lain gitu, layout templates lagi, klik kanan lagi di luar lagi, sekali lagi, klik kanan di luar lagi, layout templates-nya kita buatkan section. Nah, section ini khusus data itu ada di semua tempat ini, tapi kita sebenarnya hanya pingin memetakan daerah yang ini aja, daerah yang garis ini saja gitu, daerah yang bergaris ini aja. Kita nggak pingin semua data itu ditampilkan, karena kita tidak butuh itu gitu. Nah, kemudian kalau kita baca di sini, define a section using manage section, define section to add data to the plot. Nah, gitu. Jadi kita cari kata-kata manage sections. Nah, di manakah ini? Di bawah. Di sini, ketika kita klik di gambar ini. Nah, ini ada. Manage sections kan ya, define section. Oke, jadi jangan di luar, nah di sini nggak ada nih, di luar sini nggak ada. Coba di sini ya. Nah, di sini juga nggak ada. Jadi artinya harus di peta yang awal tadi. Nah, ini, manage sections, define sections. Nah, coba kita buat di sini, kita garis dari atas, baru kita klik sekali, lalu kita klik lagi, lalu kita klik lagi, lalu kita klik lagi, lalu kita klik lagi, lalu kita klik lagi di sini, jadi membentuk kotak dia. Nah, lalu nanti ujungnya di sini, tidak terlalu pas di ujung juga tidak apa-apa, jadi klik 2 kali di akhirnya. Nah, gini. Lalu kita namakan di sini section name-nya adalah apa ya? Arus lintas Indonesia. It's 12 hours. Nah, terserah nantinya mau gimana kebutuhan kita di bawahnya. Kita mau jarak nggak? Jarak dari atas ke bawah gitu, berapa kilometer mau kita petakan. Atau kita pakai longitude, atau kita pakai latitude, atau juga waktu. Nah, karena ini dari atas ke bawah, saya biasanya menggunakan latitude.
Kalau dari kiri ke kanan, saya menggunakan longitude. Nah, gitu. Jadi, akan ada sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk saat ini kita coba saja dengan latitude. Kalau mau dicoba dari kiri ke kanan, silahkan. Nanti akan sama saja hasilnya. Kemudian batimetri ini, kalau kita tidak pakai no batimetri, maka bagian bawahnya tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita punya file yang kita download dari ODV kemarin itu, packages kemarin itu untuk batimetrinya kita bisa coba download gitu. Nah, saya pilihnya adalah Gapco 214 6x6 minute global NC. Nah, kalian kan kemarin sudah tahu ya bagaimana cara mengkonversi mengkonversi dari derajat ke menit baru ke waktu gitu. Nah, karena ini ada beberapa saya pilih saja yang ini. Saya baru open. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini kalian bisa juga keluarkan min width-nya. Jadi artinya jarak dari garis yang merah yang di ujung kiri dengan yang ujung kanan berapa kilometer sih gitu. Mau kita ambil. Coba saya buatkan 100 kilometer aja. Nah, ini 100 kilometer itu ada di sini nih. Nah, atau kita buatkan 50 kilometer juga. Nah, gitu. Kemudian batimetri color-nya warna apa silahkan diganti nanti. Kemudian saya okekan. Nah, akan muncul dia begini. Jadi karena terlalu besar ya, jadi kita coba di-zoomkan lagi ke daerah ini. Nah, kita zoom. Wah, ternyata tidak bisa di sininya. Oke, coba kita ulang sekali lagi. Sorry. Dan coba kita ulang dari sini lagi, kita clear lagi ya. Ininya, section, remove section, bisa di remove lagi gitu, baru kita coba lagi di zoom lagi. Atau kita pakai cara yang kedua, jadi hanya garis, Jadi hanya kita pakai manage section, define section, kita coba yang sini. Satu garis aja tengah-tengah kita pakai, nah gini. Di sini di akhir klik 2. Nah, saya pakai yang tadi seperti tadi, arus lintas Indonesia. Saya nggak tahu ya, nanti mungkin coba kalau di tempat kalian mungkin bisa tadi, yang pertama tadi berhasil. Lalu saya coba latitude, lalu kita coba klik filenya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Lalu kita open. Nah, lalu saya coba lihat, ini dia sudah buat sebuah poligon di sini. Kalau kurang besar kalian bisa tambahkan mungkin ke 60 atau 70 km ya. Nanti akan berubah kalau kita lihat garisnya. 70 km lalu kita okekan. Mudah-mudahan ada kali ini. Nah, ini ada. Jadi batimetrinya ini, lalu ini adalah data suhunya gitu. Nah, coba kita lihat di sini ada dari minus 100 sampai 100. Ini nanti yang perlu kita perlu apa ya? Kita perlu identifikasi. Mungkin nggak 100 derajat Celcius atau mungkin nggak minus 100, kan nggak mungkin ya. Jadi nantinya yang akan kita coba perbaiki. Nah, itu gunanya untuk dianalisis. Nah, kemudian secara vertikalnya kita bisa lihat ini, dan kita juga bisa melakukan yang tadi, modifikasi gitu. Kita bisa zoom, dari kita ingin kedalaman hanya ini aja gitu. Nah, oke. Nah, ini tampilannya. Nanti bagaimana membuat tampilan ini lebih bagus, kita coba nanti pelajarin setelah ini. Namun untuk ininya, saya akan coba menampilkan lagi yang terakhir gitu. Untuk vertikal. Jadi silahkan coba lagi. Kemudian untuk yang terakhir mungkin surface ya. Coba kita buka surface window-nya. Nah, ini Windows-nya. Ini semuanya data bisa kita tampilkan di sini. Jadi secara surface kita bisa membuatkan temperatur decrease pada kedalaman awal. Nanti ini bisa diganti menjadi kedalaman 50, 100, dan 200 sampai dalam berapa yang kita inginkan, tapi tampilannya akan seperti ini. Saya lakukan sedikit modifikasi supaya sesuai dengan keinginan saya, kebutuhannya. Saya buka, kita klik kanan di sini, lalu kita klik properties lagi seperti biasa yang dulu, lalu kita klik general gitu. Palette-nya ODV bisa diganti juga yang lainnya. Lalu ini seperti kemarin saya bilang, saya suka dengan 14.
supaya dia kebutuhan untuk publikasi. Lalu gridnya saya hilangkan biasanya. Lalu saya masuk ke bagian yang kedua, datanya. Ingat di sini bahwa X-nya adalah longitude, Y-nya adalah latitude, Z-nya itu bisa macam-macam. Bisa temperatur, salinitas, oksigen, fosfat. Cuma saya coba dengan temperatur saja. Kemudian color bar-nya kita bisa buatkan dari minus berapa ke minus berapa. Tapi ini nanti saja. Jadi kita bisa membuat color bar-nya itu dari dari nilai suhu yang terendah dengan suhu yang tertinggi. Lalu kemudian display style-nya kita bisa ganti-ganti juga. Jadi ini adalah original data, jadi color dots. Jadi dia sama juga dengan yang gambar yang di kiri ini, titik-titik dia. Kemudian ada beberapa pilihan, dan kalau untuk saya arrows biasanya untuk arus kemana, atau angin kemana biasanya arahnya gitu. Ini berapa nilainya, besar nggak titiknya gitu, atau kita coba dengan 230 ya kali ya. Nah gini, nanti dia titiknya akan lebih besar. Kemudian yang di sebelah kanan nanti ini adalah untuk interpolasi. Nah, interpolasi itu nanti saya jelaskan berikutnya. Nanti akan kita coba tampilkan. Namun kita original data dulu kita pakai, kemudian saya menghilangkan stasiun. Sehingga nanti yang muncul hanya nilai warnanya saja. Kemudian kalau dia original data, maka kita klik counter di sini, dia tidak akan muncul apa-apa. Jadi ketika klik di gridded field-nya, maka kontur akan muncul dia, angkanya. Nah, bagaimana menggunakan ini nanti kita coba visualisasikan. Tapi yang pertama, coba kita dulu original data. Kemudian setelah kontur, baru ada color mapping-nya. Nanti ini akan si warnanya akan menyesuaikan dengan warna-warnanya. Misalkan angka yang kalau nilai suhunya lebih tinggi, maka dia akan lebih merah warnanya, dan lebih rendah suhunya akan lebih ungu warnanya. Nah, warna ini juga kita bisa reverse gitu, kita perbaiki atau kita ubah warnanya. Jadi kita coba nanti di general mungkin ya. Kalau bukan general, tetapi di datanya. Nah, ini temperatur degrees-nya ini kan untuk temperatur, jadi color bar-nya kita bisa ubah ke reverse range. Jadi yang warna ungu menjadi warna yang nilai ininya. Warna ungu nanti akan menjadi data. Nah, ini warna ungu nanti dia akan menjadi warna yang lebih hangat suhunya, dan warna merah nanti dia akan menjadi warna yang lebih dingin dia warnanya. Jadi ini akan terbalik gitu. Nah, kalau saya biasanya saya buat auto adjust supaya nanti si ODV-nya sendiri yang melihat. Jadi dia melihat data itu, kemudian dia menyesuaikan dengan warna-warna di sini. Kemudian ini tidak usah diisi diva-nya, jadi hanya ada general, data, display style, kemudian contours, dan color mapping. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini. Jadi dia akan berbentuk dot begitu. Nah, ini kalau kita lihat warna hijau, berarti dia nilainya sekitar segini, yang warna kuning ini biasanya segini. Gitu. Nah, itu yang paling penting. Kemudian kalau kita lihat yang kedua juga, kalau kita mau file gitu, interpolasi. Interpolasi itu maksudnya, ini kan datanya kosong ya. Datanya kosong di daerah sini, kosong, 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 kosong gitu. Artinya dengan interpolasi, dia menggunakan data di area sekitarnya atau neighborhood-nya. Misalkan di sini ada yang kuning ini, misalkan datanya sekitar berapa ini? 50, kemudian yang hijau adalah 25. Di tengah-tengahnya berapa? Pasti kan di antara itu adalah sekitar 35 dan sebagainya. Nah, dia mendekati sistem begitu. Itulah konsep sederhananya untuk mengisi kekosongan-kekosongan data ini. Nah, kita coba dengan klik kanan lagi di dalam petanya, properties, kemudian kita pakai data tadi, display style-nya, lalu kita pilih gridded field-nya. Nah, kita bisa centang, bisa juga kita tidak centang. Nah, ini kalau kita centang dia, berarti dia langsung mengotomatisasi berapakah nilai yang berada di sampingnya. Kalau tidak mau, berarti kita tinggal isi, biasanya ini 30 gitu. Ke 30 tergantung dengan kebutuhan kamu. Tapi saya sarankan, misalkan contohnya saya cancel lagi coba ya. Misalkan ini daerahnya kosong banget nih. Jadi kan ini tidak akan mungkin dia mengisi dari jarak yang dari sini. Sebaiknya mungkin ada yang berdekatan di sini, maka dia akan mengisi kekosongannya. Sama seperti yang kita lihat di sini, jika ada kosong nih, jadi di daerah sekitarnya ada data nih. Jadi sehingga ini akan menjadi lebih valid ya, dibandingkan dengan yang ini. Sementara ini daratan, kemudian di sampingnya itu agak jauh datanya. Nah, ini akan sedikit bias nanti datanya gitu.
Sekali lagi kita klik kanan di sini, Properties, lalu kita coba di Grid File, kita klik ini, nanti dia ada 3 pilihan. Nah, ini kalian coba nanti satu-satu nanti apa yang bagaimana perbedaan antara Quick Grading, Weighted Average Grading, dan yang terakhir Diva Grading. Saya coba pilih yang Weighted Average Grading dengan interpolasinya 20 per mile gitu di sini ke kirinya, nanti yang lain silahkan diisi lagi. Lalu coba kita lihat, kita coba lihat ini dulu ya, sebelum kita nanti masuk ke konturnya ya. Kemudian kita lihat bahwa, nah, dia akan mengisi kekosongan-kekosongan yang di sampingnya. Karena, coba ini saya zoom dulu supaya lebih jelas ya. Ini bisa di zoom ya. Sorry. Nah, di zoom. Saya coba buatkan di sini supaya lebih bagus dia datanya. Saya zoom ke dalam, klik kanan lagi. Nah, ini kurang ke kanan ya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat dia sudah mengisi, jadi dia tidak dot lagi, dia mengisi kekosongan-kosongan itu. Nah, coba kita fokus lagi, kita perbesar. Ini menjadi display style lagi tadi, kita besar menjadi mungkin 50 gitu. Baru kita okekan lagi. Apa yang terjadi? Nah, dia akan seperti ini. Dia sudah mengisi banyak ini. Nah, bagaimana aturannya 50 ke 100 gitu, ininya bagaimana sih sebenarnya penentuan 50 ini? Tidak ada penentuan yang baku gitu, tapi ketika yang seperti saya bilang tadi, ketika jaraknya terlalu jauh, mungkin kita akan bisa lebih kecil saja gitu. Dan sebenarnya tidak ada masalah kalau misalkan begini, tidak ada masalah sebenarnya kalau terjadi kekosongan-kekosongan data yang ada di sini gitu, seperti ini. Jadi dalam bayangan saya atau dalam statementnya gitu bahwa biarkan saja ini putih memang karena memang tidak ada data yang sangat dekat dengan wilayah ini sehingga kita bisa kasih keterangan bahwa yang berwarna putih datanya tidak ada gitu. Nah, ini yang perlu disampaikan. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini klik kanan yang tadi ketika kita sudah melakukan grading ini kita bisa juga ganti ya. Jadi bisa menjadi 50 di atasnya, 30 di bawahnya. Tergantung daerah mana yang kosong. Jadi kalau ke arah kiri yang kosong, lebih banyak kita bisa membesarkan yang 50-nya. Tapi kalau lebih ke utara dia kosongnya atau ke selatan kosongnya, kita bisa mengisi ini yang lebih besar gitu, 70 gitu. Sehingga nanti dia lebih terisi yang ke kiri ke kanannya gitu. Nah, ini karena saya besarin, nah ini. Jadi dia akan lebih banyak kosongnya. Kemudian selanjutnya tampilan awalnya adalah kemudian kontursnya kita bisa atur. Jadi ini hanya sebagai contoh aja ya, walaupun ini salah sebenarnya datanya ya. Jadi tidak mungkin kan di minus 50 datanya, atau sampai 100 saya sudah tanya. Cuma saya ingin menunjukkan bagaimana konturnya itu dibuat gitu. Nah, ketika ini artinya bahwa data yang paling rendah dengan data yang paling tinggi dan range-nya kita buat 25. Lalu kita ini kita klik ke kiri. Nah, ini. Jadi mungkin nanti dia akan muncul datanya ini. Coba kita do contours di sini, lalu kita okekan. Nah, ini. Jadi muncul dia konturnya. Daerah yang 50 itu begini, daerah yang 75 ini hangat sekali gitu, panas sekali nih ya. Tidak pernah kita temukan memang 75 nantinya, makanya data ini akan kita buang nanti. Nah, saya hanya ingin menampilkan konturnya. Kemudian kita lagi properties lagi, sebenarnya langsung juga bisa, artinya langsung kita ganti di sini, lalu kita ganti di sini juga bisa, kita ganti di sini, kita ganti di sini, lalu kita okekan bisa. Cuma saya ingin menunjukkan bagaimana perubahan kalau satu-satu yang akan digantikan. Kemudian color mapping-nya seperti tadi kita bisa auto adjust atau kita bisa ganti nih dengan gininya. Nah, kita lihat perbedaan antara kiri dan kanan. Saya biasanya juga langsung auto adjust, tapi kalau tidak saya bisa kecilin gitu karena saya lihat datanya ini berada di sekitar warna hijau dan warna ini dan 50 sampai 75 saya dekatin kemari. Tapi ingat ya bahwa ketika kita membuatnya gambar seperti ini, artinya kita ngebuatkan formatnya, misalkan warna merahnya di atas sangat dekat dengan 75, dan ininya juga begini gitu. Nah, ini harus sama semua nih, nanti untuk tiap gambarnya. Maksud saya begini, kalau nanti ada di tempat lain nanti, atau di daerah lain juga, kita
ingin membandingkan antara wilayah Banda ini dengan wilayah Sumatera gitu. Nah, pertama harus diingat bahwa legenda dari kirinya, nilai minimumnya untuk maksimum juga harus sama. Jadi kalau di sini di minus 50 dan 100, nanti di tempat lain juga kita harus membuatkan minus 50 sampai 100. Kemudian juga kalau kita warna lihat dari 75 sampai 100 dia berwarna ini, berwarna merahnya di sini, di tempat lain juga kita harus buat sama. Supaya kita bisa membandingkan. Jangan sampai nanti warna merahnya di daerah di dekat nol, sementara di tempat lainnya adalah warna yang berbeda lagi. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Nah, kemudian satu lagi mungkin fitur yang bisa kita gunakan. Jadi klik kanan di luarnya ini, lalu kita buatkan window layout. Nah, ini untuk nge-layout si petanya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Dia akan berubah seperti ini. Lalu kita klik lagi di luar lagi, kita buatkan, di dalam kayaknya. Di dalam, move resize window. Gunanya apa untuk memindahkan layout ini? Nanti akan muncul dia berwarna merah begini ya. Nanti ada muncul warna merah, nanti akan kita pindahkan. Nah, kalau saya sebenarnya, saya klik 2 kali lagi supaya ini. Sebenarnya kan kalau kita lihat peta ya, ada insert di sini, peta globalnya. Nah, ini kita bisa lakukan di sini. Jadi kita ingin memindahkan gambar yang kiri ke dalam sini. Karena biasanya insert peta di situ. Gitu. Nah, kita klik ini, kita move atau resize window. Nah, kalau yang ini mau kita pindahkan, maka ini yang kita lakukan, klik kanan di sini. Lalu ini kita move resize window, lalu ini kita pindahkan ke daerah sini. Lalu kita bisa kecilkan lagi di sininya. Lalu kita double klik di sini. Nah, dia akan pindah ya. Nah, setelah kita sesuaikan dengan ini, lalu kita klik lagi di sini, klik kanan, di luar, baru kita chat di sini. Nah, muncullah insetnya. Nah, jadi akan di sini. Kemudian lagi yang seperti kita pelajarin sebelumnya, kita bisa gantikan menjadi tambahkan kata-kata di situ, add graphic objects-nya, annotation-nya. Ini misalkan laut Banda. Kita klik di sini, saya ulangi lagi, mungkin kalian ini. Kita klik kanan di sini, lalu kita extras, lalu kita add graphic objects, lalu kita klik annotation, lalu kita klik di sini, lalu kita buat laut Banda. Atau nanti kita tambahkan lagi ya. Warnanya terserah mau di mana dibuat. Nah, coba kita ganti warna hijau gitu karena kemarin saya tidak menampilkan ini. Kemudian kita oke. Banda baru kita klik di sini tahan kalau mau digeser-geser. Nanti kalau mau nambah lagi di sini lagi kita tambahkan lagi di sini. Ini misalkan extras lagi, lalu kita tambah lagi add graphic objects, lalu kita klik lagi annotation lagi, klik lagi di sini, lalu kita tambahkan laut Maluku. Kita klik lagi, mungkin warnanya berbeda, terserah, silahkan. Teks colornya warna hitam sekarang. Oke. Nah, kemudian kalau mau disimpan, silahkan. Mau disimpan, silahkan klik save as-nya, save load as gitu, disimpan. Nanti dengan namanya GIF atau segala macam. PNG juga bisa, dengan nama apapun gitu, save. Nanti ini tinggal klik 450, ingat, kalau saya biasanya pakai transparent background. Nanti dia akan muncul ya. Atau juga bisa juga dari ini ya, dari file juga sepertinya bisa. Nah, file save canvas as juga bisa, jadi semuanya bisa disimpan segala macam. Nah, itu untuk yang membuat sebuah peta gitu di sininya. Tapi yang tadi ingat, kalau nanti misalkan kita ini temperatur nih, kita bisa gantikan lagi dengan salinitas langsung saja dengan klik kanan di sini, Z variable. Karena kalau kita lihat, X-nya adalah longitude, latitude, sama Z variabelnya di sini. Nah, kemudian kita ganti Z-nya variabelnya. Nah, ini menjadi salinitas. Jadi tidak susah-susah. Atau kita buatkan nanti dua file. Nah, ini salinitasnya. Terlihat di sini 34 di sini yang lebih dingin, yang lebih dingin. Yang lebih salinitas lebih rendah berada di sini. Karena mungkin di sini banyak sungai dan sebagainya gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi, bahwa kalau kita kembali ke Z tadi, variabelnya suhu tadi, gitu, suhu tadi, ini suhu tadi. Nah ini, kita bisa melihat bahwa yang paling rendah itu adalah minus 50 tadi ya, minus 100, minus 50 ya, minus 50 ke 100 gitu. Ini kan tidak mungkin ya, untuk daerah Indonesia ada suhu di laut itu sampai minus 50,
dan ada yang paling tinggi sekali sampai 100. Ini kan titik didih air gitu, jadi tidak mungkin di laut begitu. Nah, biasanya memang ada beberapa cara untuk menghilangkan data yang salah gitu atau data yang bias. Mungkin kalau salah ini, jadi coba kita buatkan di sini ada namanya fitur di tools, di menu atas tools gitu. Kemudian kita coba find outliers. Jadi saya ulangi sekali lagi, tools di atas atau di itunya. Saya tidak tahu dengan Windows ya, mungkin tools juga, tapi maksud saya letaknya di mana? Letak si tempatnya si menu-menu itu. Kalau di Mac dia memang dia di luarnya si ODV ini, namun sama saja sih. Jadi tools, find outliers, dan rank check. Pilih rank check. Nah, pertama apa yang mau di-scan? Yang itu temperatur. Nanti kita bisa pilih lagi salinitas dan sebagainya. Nah, range-nya berapa? Nah, yang pertama kita pilih dulu yang ininya. Kita mau membuang data yang di luarnya atau yang di dalamnya. Saya lebih menyarankan kita ingin melihat data yang di luar itu gitu. Nah, kita pilih find values outside range. Nah, berapa data yang kita inginkan? Nah, kalau kita sudah belajar tentang oceanografi, mungkin di Indonesia kita coba dulu dengan 0,40. Artinya tidak mungkin temperatur itu di atas 40 dan di bawah 0 gitu. Nah, kita coba sini. Dari mana ini tahu? Nanti kita baca di buku TEOS-nya, TEOS yang kemarin saya suruh dibaca, TEOS 10 tadi, atau nanti mungkin di help-nya si ODV ini. Nanti setelah ini saya coba cari di itunya, help-nya. Kemudian depth-nya dari mana kita ambil? Nah, ini depth-nya ini kita buat aja dari permukaan ya. Atau mungkin kedalamannya 0 lah. 0 sampai dengan 6.000 meter, nggak apa-apa. Atau di luar itu, walaupun kita tidak tahu berapa kedalamannya, tapi 6.000 adalah maksimal kedalaman di dunia seperti yang kita bilang kemarin. Lalu kita ingat bahwa ini kita temperatur, kemudian range suhunya adalah 0 sampai 40, tapi kita akan mencari di luar 0 sampai 40. Jadi artinya kita menyetujui data yang berada di antara 0 sampai 40. Kemudian kedalamannya dari kedalaman 0 sampai dengan 60 meter. Lalu kita okekan. Nanti dia akan meminta ini akan disimpan di mana, kemudian nama filenya, jenis filenya adalah LST, list gitu. Kemudian kita save. Nah, nanti dia menemukan hampir 506.000 data yang temperatur untuk yang di sininya gitu, yang di luar daripada 0 sampai 40. Lalu kita mau lihat datanya kah, nanti akan muncul TXT-nya. Karena ini pakai Zoom gitu, jadi akan muncul lagi nanti. Jadi saya akan kesusahan untuk bolak-balik dari TXT dan ke Zoom-nya, tapi bisa kalian lihat nanti datanya gimana sih sebenarnya gitu. Apakah memang benar dia di luar 40 dan di luar 0. Kemudian kita inspect and edit outliers. Lalu kita okekan. Nah ini. Oh, mungkin kelihatan kali ya. Sorry, TXT-nya. Jadi kalau kelihatan TXT-nya mungkin kita akan melihat berapa datanya 99, 99, 99,99. Jadi kemungkinan itu ada parameter alatnya yang salah mengukur si kondisi lautnya. Lalu kemudian kalau kelihatan juga di zoom-nya gitu, ini ada di flag, bisa kita flag itu sebagai yang daerah ininya, data itu sebagai apa kita buat gitu, atau kemudian kita delete saja value-nya. Nah, saya biasanya langsung men-delete value-nya gitu, apply to all. Nah, jadi akan kita delete. Kalau ada pertanyaan lagi, really want to modify all remaining data, kita buat aja yes. Nah, kita akan melihat data itu sendiri. Oke, nah kemudian setelah itu buat data sudah benar, nanti baru kita buat saja. Sorry, dia sedang proses ya. Kalau kita lihat barnya yang di bawah itu, gitu, dia sedang proses untuk ngebuang data-data yang tidak kita inginkan itu, sehingga datanya benar gitu. Nah inilah yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan data-data yang mentah gitu. Kalau WOA, World Ocean Atlas itu tidak perlu lagi dibuat seperti ini. Namun kalau WOD perlu, karena memang pengambilan sampelnya dilakukan oleh banyak orang yang tidak expert, yang kemudian ketika dia tidak expert, dia tidak bisa melakukan validasi terhadap si alat tadi, kemudian dan untungnya memang, dan si expertnya
sudah melakukan flagging gitu, atau sudah melakukan marking terhadap data itu sendiri, apakah datanya bisa dipercaya, accepted atau tidak, segala macam. Itu yang perlu diingat dalam metode penelitian. Semuanya harus clear and clean gitu. Datanya diambil dari mana, tampilkan websitenya, citasi, kemudian data itu diapain, dilakukan apa, di grading juga tadi, proses grading tadi juga sebenarnya harus disebutkan. Gradingnya dengan diva grading atau dengan quick grading dan sebagainya. Lalu pembuangan datanya dilakukan dari 0 sampai 40. Kenapa? Karena ini dan sebagainya. Nah, ini sudah dibuang tapi tampilan masih tetap 100 sampai dengan minus 50. Nah, lalu kita lakukan lagi bisa kamu pakai set range gitu. Nah, set range-nya apa? Ini bisa set range-nya latitude, longitude, dan saya coba menggantikan untuk yang decrease-nya. Jadi saya coba ganti di 0 sampai dengan 40 di sini. Nah, gitu. Cara lain ada, tinggal kita klik aja properties di sini, karena semuanya di sini aja bergeraknya gitu. Kita tinggal bisa mengganti semuanya, datanya gitu. Nah, ini ada datanya, tinggal kita ganti di datanya, tinggal kita ganti color bar settingnya, ini 0 sampai 40. Nah, di sini juga kita bisa ganti legendanya, gitu. Tick mark intervalnya bisa kita ganti berapa, lalu posisinya kita ganti berapa. Label intervalnya bisa berapa, gitu. Misalkan 5 kali ya. 5 gitu, kemudian posisinya kita bisa ganti di bawah dan di atas, di samping kanan. Coba di bawah, karena kamu sudah melihat yang samping kanan, tinggal di bawahnya diganti gitu. Nanti color bar-nya tinggal akan pindah kemari. Jadi tadi 5 ya, 0, 5, 10, 15, 20, dan sebagainya. Nah, dengan data ini kita coba ganti properties lagi supaya tampilannya bisa gitu. Kita bisa mengganti contours-nya, tinggal kita klik ini, tapi kalau kamu mau ganti menjadi 2,5 juga it's okay gitu. 2,5 ganti. Oke. Nanti kita coba ini buat lagi ke atau medium coba ya supaya lebih tebal gitu. Ini hanya coba contoh-contoh saja. Lalu kita ganti color mapping-nya, kita auto adjust gitu. Nah, gini. Silahkan digantikan, masih tinggal oke. Jadi kalau sudah selesai semua kita ganti di sini, bersamaan juga bisa. Nah, kita lihat memang dia masih ada yang 40 gitu. Nah, 40, jadi agak hangat memang di sininya. Jadi inilah tampilannya yang mau kita lakukan. Coba kita lihat ininya. Untuk statistiknya juga kita bisa lakukan. Kita masuk ke, kalau saya tidak salah, di klik kanan, di extras. Jadi klik kanan di sini, dia di extras. Lalu statistik. Nah, ini. Jadi ada longitude-nya, ada mean, standar deviasinya berapa, poinnya berapa gitu. Dan ininya juga ada berapa. Dan kemudian coba saya lihat histogramnya. Nah, memang datanya itu ada di sini. Ada di sekitar antara 20-an ke 30-an. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam metode nantinya. Kemudian kalau mau kita ganti menjadi salinitas, berarti kita harus ganti dulu nanti si salinitasnya. Ini menjadi salinitas Z-nya, Z variabelnya apa, kita ganti salinitas gitu. Nah, di salinitas juga kamu bisa juga melakukan outlier study. Jadi tools, outliers gitu. Tools, find outliers, range checks gitu untuk salinitas. Kita klik salinitasnya. Biasanya salinitas itu biasanya saya, kalau untuk laut biasanya 5 sampai 40. Ini saya ganti menjadi 0 sampai dengan kedalaman 6.000 gitu. Silahkan mau apapun. Jadi tinggal oke dan sebagainya. Ini saya cancel ya. Nanti kalian coba sendiri. Nah, kemudian saya ulangi lagi, kalau mau dipropertiskan, mau tahu konturnya, silahkan dikonturkan gitu. Ya, nanti akan muncul gambar-gambar seperti ini. Nah, warna-warna ini sebenarnya juga bisa dirubah gitu, tapi dia akan sedikit susah. Kalau kamu sering mengutak-atik, namanya palette gitu, nanti akan ada di help-nya. Oh iya, satu lagi untuk yang help-nya, kita klik aja help gitu, ada banyak user guide, getting started, how to guide-nya. Nah, ini semua sebenarnya lengkap di sini, lebih lengkap mungkin yang saya katakan tadi, termasuk penjelasan-penjelasannya. Jadi kamu bisa ngikutin ini, dan nanti akan lebih bagus sebenarnya ngikutin yang user guide ini dibandingkan dengan yang kita terangkan saat ini, karena ini praktisnya gitu. Nah, di help itu dia akan lebih banyak sih, lebih banyak penjelasan-penjelasannya. Kemudian saya lupa satu lagi, nanti mungkin ada satu tempat yang dinamakan dengan untuk
apa namanya ya, question and answer-nya gitu. Coba saya buka sebentar. Ada satu website namanya yang akan, supaya lebih jelas akan saya tulis di sini nantinya. Ada satu website yang bagus banget dia, atau bagus sekali untuk tampilan ininya, untuk melihat berbagai macam tips dan triksnya gitu. Saya tulis di sini aja ya supaya cepat gitu. Namanya adalah, nah ini saya tulis di sini aja supaya kamu gampang. Extras tadi saya buatkan kartu aktif atau sini. Saya coba klik di sini. Nah ini, saya coba perbesar dia supaya kita bisa lihat masing-masing. Nah ini, jadi Merin Data Literasi ini, sorry di mana bagusnya? Nah ini, Merin Data Literasi ini adalah satu website memang yang dia berguna untuk tips dan trik untuk melihat menampilkan sesuatu itu gitu. Nah ini sangat bagus sekali karena yang membuatnya adalah teman saya dari Portugal waktu itu dengan orang Brazil. Jadi mereka membuat satu website yang untuk tip dan triksnya. Bukan saja untuk ODV, tapi ada beberapa software. Kalau tidak salah saya IDV satu, Integrated Data View, kemudian satu lagi Saga. Jadi bisa dipelajarin bagaimana misalkan menampilkan suhu dengan bagus dan sebagainya. Nah ini satunya. Kemudian sepertinya saya coba satu supaya ingin melihat data kapan sih yang sebenarnya paling bagus gitu. Coba saya buatkan dia menjadi scatter kali ya. Scatter, sorry, di luar. Lewat templates-nya di luar. Scatter ya. Scatter. Nah. Saya ingin melihat sebenarnya tahun berapa aja sih datanya yang ada gitu. Walaupun kita sebenarnya bisa klik satu-satu ya. Tapi saya ingin mengganti ini. Ingin mengganti ini sumbu X-nya menjadi tahun. Kalau saya tidak salah, Z-nya itu bisa di Z range-nya X variabelnya saya ingin ganti menjadi nah ini dia. Saya ingin mengganti Z itu menjadi menjadi tahun. Nah, sementara kita tidak melihat tahun di sini. Caranya adalah dengan cara view deriv variables. Jadi kita membuat variabel yang baru nih. Nah, variabel yang barunya apa? Nah, ini kita pilih. Nanti kalau untuk TS diagram kita ambil juga dari sini, tapi kita tidak usah TS diagram gitu. Nanti saja kita pelajarin di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada time nih. Ulangi lagi ya. Jadi klik kanan, bukan klik kanan. Tapi di sini ada view, di menunya view, lalu deriv variables. Nah, dari variables ini ada banyak pilihan di sini juga, choices-nya. Tapi kita klik dulu di sini supaya dia agak sedikit lebih ini, baru kita klik time-nya. Nah, ini ada df-mon time variable atau station date-nya. Saya pilih mungkin year. Year ini kita bisa pilih dua ya. Satu mungkin kita coba dulu yang ini, satu lagi yang variable. Kita add lagi. Jadi dia akan muncul di kirinya time variable, berarti dia time variable, coba kita klik temperatur dia. Jadi supaya dia masuk dia di situnya. Nah, ini kita date-nya apa? Terserah kita nanti. Coba nanti satu-satu nanti silakan dicoba gimana tampilannya. Lalu kita oke-kan. Nah, saya sekarang ingin mengganti ini menjadi apa ya? Menjadi time gitu. Mudah-mudahan sudah ada menjadi sumbu Z-nya gitu. Sumbu X-nya. Nah, kita klik bawah. Nah, ini sudah ada dia. Jadi ingat kalau di sini tidak ada turunannya, maka kita harus menggantinya dengan view dari variables. Nanti dia akan kita munculkan apa yang kita inginkan. Jadi banyak sih. Jadi ada physical properties-nya tentang ini, frigidnya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan potensial temperatur untuk menggunakan TS diagram. Karena dia turunan dari temperatur. Jadi ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini. Nah, dari karbon sampai segala macam. Nah, kita ganti sekarang coba. Kita lihat misalnya dia X variabelnya kita ganti menjadi time year ya.
Nah ini year atau variabel dulu coba ini, maka dia akan mencoba memetakan. Nah, ini. Jadi kita lihat di sini sebenarnya kedalamannya segini. Kalau saya mau ganti suhunya ya, di ini depth-nya, kedalamannya saya ingin tambah sebenarnya ini data apa yang ini nih. Saya ingin tambah suhu Z-nya, variabelnya. Tambah saja suhu gitu. Sedang proses. Nah, itu. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya yang pertama dari gambar ini kita bisa lihat dari pengukuran yang ada di peta yang sebelah kiri ini, yang seluruh banda ini sebenarnya dia apa ya? Dia itu paling banyak dilakukan penelitian di situ adalah dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2000 sekian gitu. Nah, juga dia suhunya sekitar di 25. Ini masih salah lagi tadi, kita harus perbaiki lagi tadi. Nah, 25. Tapi kita tahu dari sini bahwa sebenarnya sejak tahun berapa gitu, dari tahun 1850 ini atau 1900 ini, pernah dilakukan penelitian itu di paling banyak itu di kedalaman berapa, di tahun berapa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian kalau saya tidak salah lagi, kita bisa buat animasi, tapi nanti mungkin kita coba nanti belakangan ya. Animasi coba kita buat, saya tidak tahu apakah memang bisa dilakukan di sini gitu. Januari 01 sampai dengan 30. Tapi kalau tidak bisa, nanti mungkin kita harus memperbaiki dulu datanya baru kita benarkan. Tapi coba saja di sini. Kita coba give-nya gitu. Nah, dia bisa buat animasi untuk pergerakan-pergerakan. Memang agak lama dia kalau memang kita bisa lihat. Nanti hasilnya dalam bentuk GIF. Nanti bisa dicoba di rumah nanti bagaimana animasinya. Kalau tidak salah tadi saya klik kanan, tadi ekstras, baru ada bagian bawahnya animasi. Nah ini saya nggak tahu ini nilainya 0 atau tidak ya. Dia documents ODV data. Jadi saya ngambil di documents dulu. Di documents baru di ODV. Baru dia ada di data. Di data lalu kemudian akan disimpan ke default animation. Nah kayaknya dia adalah dia tidak bisa dan dia harus diperbaiki dulu datanya baru bisa. Tapi kalian bisa coba nanti di rumah. Mungkin minggu depan saya coba visualisasikan beberapa data karena dia zero byte nih. Ini kadang-kadang ada juga permasalahan terkait dengan animasi ini. Tapi kalau mau coba silahkan di sini ada klik extras animasi. Dan dia bisa pilihan beberapa pilihan. Tadi saya buat metadata time, tapi dia hasilnya adalah zero bytes, jadi 0 bytes. Nah, kemungkinan itu tidak bisa dibuka. Nah, dikarenakan beberapa faktor. Kemungkinan dia tidak bisa membaca data ini, kemudian data ini yang salah, masalah. Ini kan salah ya. Nah, dan data lainnya juga masih bisa dibuatkan. Kemudian kalau mau diganti lagi menjadi salinitas, bisa tinggal Z-nya saja kita ganti menjadi salinitas. Gitu. Tinggal diaplikasi. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, ini lihat yang ada garis-garis ini bisa kita hilangkan lagi dengan cara properties. Lalu kita bisa hilangkan display-nya adalah draw marks-nya kita hilangkan. Lalu color mapping-nya kita auto adjust. Jadi akan muncul yang terbaik. Nah, gini. Nah, ini kita bisa lihat dia berada di sekitar 32,5. Ini paling yang bisa kita lakukan sampai saat ini. Jadi kita sudah bisa hari ini mendownload data dari NODC.NOA, lalu kita bisa membuatkan beberapa bentuk pilihan. Diklik kanan di luar ini, lalu kita bisa pilih ada station, ada scatter, ada section, ada surface. Kemudian dari sini kita bisa melakukan visualisasi dengan cara propertiesnya kita buatkan gitu dengan cara mengganti-ganti beberapa data di sini, terutama ini ya. Ada gridnya, ada yang originalnya. Nanti kalian buat coba menggantikan yang 3 ini. Kemudian kontur kita sudah bisa lakukan tadi, ada color mappingnya kita bisa sesuaikan. Namun kita ingat bahwa harus
sama untuk setiap gambar bahwa untuk nilai minimumnya dan nilai maksimumnya, dan kemudian warna ini harus sama supaya nanti kita bisa membandingkan dengan gambar-gambar lainnya. Kemudian kita sudah bisa melakukan statistik sederhana gitu di sininya, ada extras, ada statistik. Nah ini kita bisa ini untuk salinitas, nanti untuk sebagainya, lalu kita buat bisa XY histogramnya juga bisa ini, bahwa dengan histogram ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk tahun 2000 itu ada sekitar 8.000 data yang kita bisa lakukan, yang didapatkan. Kemudian paling sedikit itu mungkin di tahun 1850 juga sudah ada, mungkin ini adalah pada saat invasi negara-negara Belanda dan Jepang gitu ke Indonesia sambil mengukur lautnya. Tapi sejak ada apa namanya ya, pelayaran bersama gitu antar negara-negara atau kerjasama penelitian, ini akan lebih baik dilakukan di daerah itu. Lalu jet histogramnya, salinitasnya kita bisa lihat nih. Dari sini kita bisa lihat salinitas di perairan Banda itu sebenarnya di daerah hampir segini nih. Paling banyak itu di 34, sekian. Nah, itu bisa kita lakukan statistiknya sedikit-sedikit. Nanti kalian bisa lagi nanti coba nanti yang lainnya, bisa kita juga bentuk konstruk grafnya gitu. Nah, ini bisa dimasukkan juga nanti rumus-rumusan di sini. Ini yang saya bilang kemarin, beberapa rumus bisa kita masukkan di sini. Nah, ini coba juga ada gitu dan sebagainya. Jadi sangat powerful sekali untuk keinginan kita. Walaupun sebenarnya dengan template saja itu sudah bagus gitu. Itu paling yang bisa kita lakukan sampai hari ini. Jadi dari di mana data itu bisa di-download, lalu bagaimana diimport datanya, lalu kemudian kita lakukan statistik dan beberapa visualisasi. Demikian untuk hari ini. Mungkin mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa melakukan TS diagram dan beberapa fitur-fitur lainnya juga. Tapi ingat bahwa ketika data itu tidak, maksudnya data itu adalah, pertanyaan begini, apakah data itu bisa kamu percaya gitu? Nah, data itu saya bisa percaya dengan cara saya membuang outliers-nya, data-data yang di luar sebenarnya secara common-nya atau secara umumnya di luar itu. Contohnya tidak mungkin data suhu laut itu adalah 99. Jadi saya buang sesuai dengan kondisi Indonesia, kemudian saya lakukan statistik datanya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, mudah-mudahan data itu sudah bisa dipercaya. Bisa juga dengan tingkat error-nya kita buatkan di Excel lalu kita grafikan. Nah, selanjutnya tadi kita bisa lakukan lagi yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir kita bisa lakukan ekspor data ini. Data ini kita bisa ekspor, klik ekspor data ini, kita bisa melihat stasiun datanya, atau kita bisa, jadi kita pilih ekspor, lalu kita pilih stasiun datanya, lalu ODV spreadsheet file. Nah, di situ. Nanti dia akan bentuk dalam bentuk TXT. Nah, dari sini nanti kamu tahu nanti caranya bagaimana, header-nya apa. Header-nya si file itu apa. Setelah header-nya file itu apa ketahuan, baru kamu nanti bisa mengikuti template-nya sendiri. Misalkan kamu ke lapangan, kamu ikutin template-nya supaya data kamu sendiri itu bisa masuk. Nah, itu mungkin pada pertemuan berikutnya. Tapi kalau mau diulik-ulik sendiri silahkan dulu. Jadi intinya kita mengetahui header-nya itu apa. Lalu kalau kita punya data lapangan sendiri, kita bisa tinggal mengikut header-nya. Gitu. Nah, walaupun dia TXT ini kita bisa buka di Excel. Gitu ya. Nah, itu mungkin yang paling terakhir yang kita ajarin sampai hari ini. Baik, untuk sementara sampai di situ. Sampai jumpa di minggu depan.